Ya, teman-teman sekalian, kita lanjutkan bahasan kita, yakni jenis frasa berdasarkan kategori. Jenis frasa berdasarkan kategori yang dapat kita golongkan menjadi, di sini ada 5 ya yang saya tulis ini: frasa nominal, verbal, adjektiva, frasa numeral, dan frasa preposisional. Coba kita lihat satu persatu penjelasan yang ada ya. Yang pertama adalah frasa nominal. Inti dari frasa ini adalah nomina atau benda. Itu intinya. Jadi urutan kata dalam frasa nominal mengikuti kaidah diterangkan menerangkan. Yakni kata yang diterangkan terdapat di depan kata yang menerangkan. Jadi hukumnya itu DM, diterangkan menerangkan. Kata yang diterangkan merupakan inti. Yang diterangkan itu adalah inti, dan kata yang menerangkan merupakan atributnya. Coba kita lihat contohnya ya. Mahasiswa baru, ini frasa nomina ya, frasa nomina. Mahasiswa baru, mahasiswa baru. Mahasiswa, dia adalah diterangkan. Dan diterangkan apa? Diterangkan dia adalah bahwa baru. Siapa yang menerangkan? Baru. Berarti unsur intinya adalah mahasiswa dan atributnya adalah baru. Coba kita lihat contoh yang kedua. Ibu membeli cincin berlian. Jadi frasa nomina dari cincin berlian. Cincin, ya cincin. Dijelaskan bahwa bukan cincin sembarang, tapi cincin adalah cincin berlian. Jadi unsur pusatnya adalah unsur intinya adalah cincin, dan unsur atributnya adalah berlian. Karena berlian ini menjelaskan tentang cincin ini, bahwa cincin ini adalah berlian. Jadi yang inti adalah cincin. Nah, dan sama juga saya kira contoh yang ketiga ya. Arnida, dosen FKIP sedang lokatare. Jadi Arnida ini unsur intinya. Arnida ini dijelaskan bahwa Arnida itu bukan Arnida si A si B si C, tapi Arnida yang dimaksud adalah dosen FKIP. Jadi dosen FKIP ini menjelaskan tentang Arnida. Makanya Arnida adalah unsur inti dan atributnya adalah dosen FKIP. Nah, itu adalah frasa dan frasa nomina. Jadi di mana kita lihat intinya, ya, intinya pasti pada posisi nomina. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah frasa verbal. Ya. Frasa verbal yaitu frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata kerja. Atau dapat pula dikatakan bahwa unsur pusat dari frasa verbal berdistribusi dengan kelas kata verbal atau kata kerja. Jadi teman-teman sekalian ya, coba kita lihat ya. Jadi sudahlah datang. Ini adalah frasa verbal. Sudah datang. Jadi sudah datang, pusatnya adalah datang sebagai kategori verba ya. Kelas katanya adalah kelas kata verba datang. Jadi frasa sudah datang adalah frasa verba. Datang menjadi unsur pusatnya ya. Oke. Coba contoh lain. Dokter itu sedang membaca ya. Dokter itu sedang membaca. Kita lihat unsur pusatnya adalah membaca. Berarti kita kategorikan bahwa frasa ini adalah frasa verbal. Nah, selanjutnya adalah frasa adjektifal. Frasa adjektifal adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata sifat. Atau dapat pula dikatakan bahwa unsur pusat dari frasa adjektifal adalah
senantiasa berdistribusi dengan kelas kata adjektifal atau kata sifat. Jadi unsur pusatnya adalah kata sifat. Coba kita lihat, sangat cantik. Mana yang pusat? Cantik. Ya. Jadi sangat cantik frasa adjektifal, ya, yang menjadi unsur pusatnya adalah cantik. Yang berikutnya, kota Lampung tenang dan damai. Kota Lampung tenang dan damai. Unsur pusatnya apa? Coba kita lihat. Tenang dan damai. Tenang menjadi unsur pusat. Jadi ya, tenang menjadi kata sifat. Jadi frasa inilah frasa verbal. Frasa numeral. Ya, frasa numeral adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata bilangan. Ya. Atau dapat pula dikatakan bahwa unsur pusat dari frasa numeral yaitu berdistribusi dengan kelas kata bilangan. Jadi kata bilangan intinya ada pada bilangan, maka pasti dikategorikan bahwa frasa adalah frasa numeral. Misalkan, mahasiswa baru 50 orang. Ini konstruksi kalimatnya. 50 orang ini frasa numeral ya, numeral. Jadi 50 ini menjadi unsur pusatnya. 50 menjadi unsur pusatnya, 50 orang ya, atributnya. Ya. Kita lihat. Nah, yang berikutnya adalah frasa preposisional. Frasa preposisional adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata preposisional atau kata depan. Jadi kita melihat dalam satu konstruksi kalimat, katakan ini, mahasiswa baru sedang berdharma wisata ke Pulau Bali. Mahasiswa baru sedang berdharma wisata ke Pulau Bali. Ke Pulau Bali. Ya, ini adalah frasa preposisional. Dari mana ciri khasnya? Ciri khasnya itu adalah ini. Kata depan. Ada kata depan di sini. Ke Pulau Bali. Ya, preposisional. Ibu sedang datang dari Surabaya. Jadi frasa dari Surabaya ini adalah frasa preposisional karena ada di sini kata depan. Ya, kata depan dari. Ya, frasa preposisional itu adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata preposisional atau kata depan. Yang contoh ketiga, ya konstruksi kalimatnya, dia pergi dengan orang itu. Dengan orang itu. Dengan orang itu adalah frasa. Frasa apa? Preposisional karena di situ ada kata depan. Dengan. Ya. Mudah diingat ya. Nah, ini adalah bahasan terakhir kita pada tataran frasa, makna ganda pada frasa. Ya. Makna ganda pada frasa. Ada kalanya ditemukan frasa yang terdiri atas 3. Ya, ada 2, ada 3. Frasa tersebut memiliki makna ganda sehingga harus dicermati. Untuk membagi frasa yang terdiri atas 3 kata atau lebih dapat dilakukan dengan melihat maknanya berdasarkan unsur langsung yang terdekat. Jadi kita melihat ya, nanti ada contoh ya. Ini contoh ya. Jadi yang tadi ya, untuk membagi frasa yang terdiri atas 3 atau 3 kata atau lebih dapat dilakukan dengan melihat maknanya yang berdasarkan unsur langsung, unsur langsung dan unsur tidak langsungnya. Jadi kita melihat ya, supaya tidak ambiguitas frasa itu, karena ada frasa memang yang 3 kalimat. Nah, misalkan frasa ini kita lihat ya. Jadi konstruksi kalimatnya botol minyak rambut. Botol minyak rambut. Jadi frasa ini supaya tidak ambiguitas, ya, tidak menimbulkan makna ganda, maka kita lakukan adalah menggunakan prinsip hierarki bahasa. Ya, teman-teman sekalian, pembahasan selanjutnya adalah makna ganda pada frasa. Ini penting kita ketahui ya, bahwa dalam frasa itu ada yang 2 kata, ada yang 3 kata dalam struktur konstruksi yang membangun frasa itu ya. Maka
kita harus waspadai ketika 3 kata ini nanti ada makna ganda yang akan muncul. Untuk melakukan filter ini tentu ada cara ya. Kita menggunakan namanya ya diagram pohon untuk memecah ya mana yang unsur utama, yang mana yang unsur atributnya. Jadi kita bisa melihat ya di mana yang dekat ya, di mana yang jauh, supaya tidak menimbulkan makna ganda ya. Tadi ya, botol minyak rambut. Botol minyak rambut ini adalah frasa ya, tapi apa, dia 3 kata. Ketika 3 kata seperti ini, kita melihat kalau kita pilah ya, di mana yang paling dekat? Yang paling dekat adalah minyak rambut ya. Botol dia jauh ya. Kalau kita botol minyak rambut, jadi botol menjadi unsur intinya dan minyak rambut menjadi atributnya. Ini unsur langsung unsur utamanya, ini unsur pendukung. Ini minyak rambut menjelaskan tentang botol. Jadi diterangkan menerangkan. Botol minyak rambut. Jadi itu jelas ya, jelas. Kalau kita buat diagram pohonnya, misalkan ini frasa nomina ya, diturunkan, ini ada nomina, nominanya adalah botol. Ke sana lagi nomina, minyak rambut itu nomina. Nah, di frasa nomina ini muncul lagi di sini frasa ya, minyak rambut itu kita bisa pilah ya. Ada kata minyak, ada kata rambut. Jadi di frasa minyak rambut itu ini minyak rambut ya. Jadi bisa dipilah. Jadi yang paling dekat minyak rambut, berarti bisa kita katakan bahwa minyak rambut ini menjadi atribut dari botol. Jadi itu teman-teman sekalian untuk menghindari pemaknaan ganda dari frasa itu sendiri. Untuk pembahasan frasa kita cukupkan sekian. Nanti kita perdalam di tatap muka di kemudian.